Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan terkait efektivitas blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Trump mengklaim penghentian distribusi minyak secara paksa akan menyebabkan fasilitas minyak Iran meledak dalam waktu 3 hari karena kendala mekanis dan geologis. Trump bilang tersumbatnya aliran minyak dalam sistem pipa tanpa adanya wadah penampung atau kapal pengangkut akan memicu tekanan internal yang merusak. Trump menambahkan menurut informasi yang ia terima, Iran hanya memiliki waktu sekitar 3 hari sebelum bencana tersebut terjadi. Minyak Iran sekarang mengalir dengan tekanan tinggi di dalam pipa-pipa dan jika tidak mengalir keluar ke kapal-kapal, tekanan akan meningkat. Pipa-pipa itu bisa meledak setelah 3 hari, kata Trump dalam wawancara dengan Fox TV. Sementara itu televisi Iran merilis rekaman yang menunjukkan sebuah kapal kontainer besar disita oleh Korps Garda Revolusi Islam IRGC karena upaya pelanggaran aturan navigasi dan keterkaitannya dengan Israel. Rekaman tersebut memperlihatkan kapal-kapal bermuatan kontainer yang beroperasi di bawah perusahaan pelayaran Mediterania tidak bisa melanjutkan perjalanan. IRGC menyebut kapal tersebut dipindahkan ke perairan teritorial Iran untuk pemeriksaan kargo dan dokumentasi. Sementara itu, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi mengatakan, Iran melalui pejabat parlemen Ebrahim Azizi menegaskan tidak ada rencana untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat, khususnya terkait isu nuklir. Azizi mengatakan, jika Iran memberikan uranium, masalah tidak akan selesai karena Amerika Serikat akan menuntut hal lain. Teheran saat ini memiliki 440 kg uranium hingga pemurnian 60%. هیچ بنایی بر مذاکره با آمریکایی ها نیست و البته به ویژه در موضوع هسته‌ای بنایی بر مذاکره نبوده، برطرف نمیشه. بدون شک آمریکایی ها خواسته هاشون رو بیشتر میکنن. اون چیزی که ما رو به پیروزی رسانده ایستادگیمون هست، مقاومتمون هست و جلوگیری و ممانعت از زیاده خواهی آمریکایی ها هست. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Saint Petersburg, Rusia menjelang pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Araghchi mengunjungi Oman dan Pakistan sebelum kedatangannya di Moskwa. Iran akan membahas tentang perkembangan regional dan internasional serta membahas cara-cara untuk mencapai resolusi dalam terhadap konflik di Timur Tengah. Saudara, peperangan antara Israel dan Hezbollah di perbatasan Lebanon Selatan kembali pecah meski gencatan senjata diklaim Amerika diperpanjang. Operasi di kota Taibeh, Lebanon Selatan, tentara Israel dibombardir Hezbollah. Kami kutip dari media Lebanon melaporkan, serangan juga menyasar proses evakuasi tentara Israel yang terluka. 2 drone dijatuhkan ke pasukan penyelamat atau evakuasi Israel, salah satunya jatuh di dekat helikopter. Media Lebanon menuliskan Israel melaporkan 30 korban terluka pada serangan hari Minggu, termasuk tentara Israel.
Sementara itu di medan pertempuran, juru bicara militer Israel IDF mengaku pada hari Minggu seorang tentara Israel tewas dan 6 lainnya terluka. 4 diantaranya mengalami luka serius. Tentara Israel yang terluka dibawa ke rumah sakit Rambam di kota Haifa. Sementara itu data di laporan media Lebanon Al-Manar juga menyebut data menunjukkan pasukan di utara mencatat 581 korban luka, termasuk 163 korban luka selama gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Asap tebal menyelimuti beberapa kota di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan setelah pasukan Israel melancarkan serangan udara di daerah tersebut. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut setidaknya 10 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan di Nabatiyeh. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan militer Israel untuk melanggar gencatan senjata dan menyerang target Hizbullah secara agresif di Lebanon. Israel bermaksud untuk membangun zona keamanan di dalam wilayah Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga sungai Litani yang akan mencakup sekitar 10% dari total luas wilayah Lebanon.